Ya, dari informasi pertama kita akan berbicara mengenai seputar makroekonomi Indonesia, di mana defisit anggaran dari pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dipatok 2,45 hingga 2,8% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rasio itu naik dibandingkan target yang ditetapkan tahun ini yaitu di 2,29% dari PDB, namun masih di bawah batas 3%. Di saat ditanya apakah defisit itu sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Sri Mulyani menyebutkan itu sudah termasuk dari seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga dan berbagai komitmen yang ada pada 2025. Sri Mulyani menyebutkan bahwa detail rencana kerja pemerintah atau RKP 2025 akan menunggu hasil pemilihan presiden yang dirilis oleh KPU. Hanya saja persiapan sudah mulai dilakukan untuk memastikan APBN masih tetap bisa dijaga sehat. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program prioritas Prabowo Gibran dapat dilaksanakan mulai 2025. Salah satunya adalah program makan siang gratis. Dan beralih ke informasi lainnya, bulan suci Ramadan akan segera tiba pemirsa. Umat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentunya menantikan kedatangan bulan mulia tersebut. Untuk menentukan awal Ramadan atau bulan puasa 2024, ada dua metode yang digunakan, yakni hisab dan rukyatul hilal. Tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah menurut Muhammadiyah bertepatan pada 11 Maret 2024. Penetapan itu tertuang dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasyir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. PP Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wajudul hilal untuk menetapkan permulaan bulan Hijriah. Sementara itu tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah versi Nahdlatul Ulama dan pemerintah baru akan ditetapkan melalui sidang isbat yang digelar pada akhir Sya'ban nanti. Tahun lalu sidang isbat digelar pada 29 Sya'ban. Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah dan NU akan menggunakan metode rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan. Metode tersebut mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal yang dikonfirmasi lagi melalui pengamatan hilal dengan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Beralih ke informasi ketiga, resesi yang melanda Jepang dan Inggris menjadi perhatian dunia. Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meningkatkan kewaspadaan. Menurut Jokowi, kondisi tersebut bisa jadi pertimbangan dalam pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro 2025 dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Jokowi mengingatkan bahwa Jepang dan Inggris baru saja memasuki resesi sehingga Indonesia perlu mengantisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi. Jokowi memastikan pemerintah pusat dan daerah akan menajamkan fokus dengan mengantisipasi skema gejolak dan krisis. Dalam laporan terakhir, PDB Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal 4 2023 dan pada kuartal 3 2023 juga mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Secara kuartalan, PDB turun 0,1% dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,3% dalam jajak pendapat Reuters. Sementara itu, Inggris tergelincir ke dalam resesi setelah ekonomi mereka kembali terkontraksi pada kuartal 3 dengan ambles 0,1% dan 4 sebesar negatif 0,3% di 2023. Hal yang senada juga menjadi perhatian Sri Mulyani. Perekonomian global masih lemah pada 2024, kendati inflasi telah termoderasi. Menurut Sri Mulyani, pelemahan ini dipicu oleh suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Walaupun ada sedikit harapan, suku bunga mulai turun pada semester kedua. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mengungkapkan fakta-fakta baru terkait perang yang terjadi antara negaranya dengan Rusia. Dalam forum Ukraine Year 2024 di Kiev, Zelensky awalnya menyinggung bahwa Ukraina kehilangan 31.000 pasukannya yang tewas sejak perang berkecamuk 2 tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya Kiev mengkonfirmasi jumlah kerugiannya sejak dimulainya perang skala penuh Rusia melawan Ukraina pada 24 Februari 2022. Kemudian salah satu pejabat Ukraina lainnya, Menteri Pertahanan Rustem Umerov menyoroti bahwa Barat masih perlu memenuhi komitmen mereka jika ingin Kiev bertahan melawan Moskow. Ia menekankan bahwa penundaan pengiriman senjata akan memakan banyak korban jiwa.
Dari catatannya, Rusia memiliki ekonomi hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 31.000 triliun rupiah. Setidaknya perang diperkirakan telah menghabiskan hingga 15% anggaran resmi dan tidak resmi Rusia untuk perang yang berjumlah lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.560 triliun setiap tahunnya.